Sifat ke-8 dari sifat Ibadur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah sampai pada sifat ke-8 dari sifat Ibadur Rahman yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Apa sifat ke-8 itu? Adalah ta'zimuhum likalamillah wa amaluhum bima fihi. Yang mana mereka itu benar-benar mengagungkan, mereka itu benar-benar mengkultuskan, memuliakan kitabullah, Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran adalah kalamullah. Wa amaluhum bima fihi, dan juga mereka berusaha untuk mengamalkan setiap bait, setiap lembar, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang mereka ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Artinya adalah, yaitu mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana, dan mereka tidak menjadikan pendengaran mereka itu tuli dan mata mereka itu buta. Ini merupakan sebuah perintah untuk mendengarkan nasihat atau seni mendengarkan nasihat. Karena seorang muslim itu selalu terikat di dalam konsep nasihat. Kenapa? Karena hati itu yataqallab. Terkadang hati itu mudah berbolak-balik. Kadang ingin melakukan kebaikan, kadang ingin melakukan kemaksiatan. Sedangkan dominannya hati itu ingin melakukan kemaksiatan karena ada hawa nafsu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa man rahimar rabbi." Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengarahkan kepada hal buruk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkataannya Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Makanya di dalam sebuah kisah Nabi Yusuf alaihi salam itu digoda, ya. Nabi Yusuf itu digoda, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf. Lantas bagaimana dengan orang-orang selain Nabi Yusuf, ya? Oleh sebab itu hati ini perlu dijaga, perlu diberi gizi, perlu diberi air dan pupuk agar dia kokoh kuat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan nasihat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan saleh. Nah, ini ayatnya yang paling terakhir, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kemudian mereka saling memberikan wasiat, nasihat, akan tetapi nasihatnya sangat dan sungguh-sungguh, ya. Makanya disebut sebagai wasiat, ya, seakan-akan dia hendak berpergian meninggalkan dunia ini. Jadi dia sungguh-sungguh menasehati di dalam kebenaran, di dalam ketakwaan, di dalam ibadah, di dalam menjauhi maksiat, di dalam memperbanyak ketaatan kepada Allah, wa tawashaw bis sabr. Kemudian menasehati di dalam kesabaran atas itu semua. Ya. Bahkan di dalam menerima nasihat pun butuh kesabaran. Oleh sebab itu betapa besarnya keutamaan nasihat ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan di dalam khutbah-khutbah Jumat untuk apa? Untuk menyampaikan khutbah tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau ada khutbah Jumat yang mana di sana tidak disebutkan kata takwa, maka enggak sah khutbah Jumatnya. Ya, kalau enggak sah berarti sholat Jumatnya enggak sah juga. Ini penting sekali tentang masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai harus didengarkan sepekan sekali, sejumat sekali. Oleh sebab itu, dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala amat murka dan benci adalah tidak menerima nasihat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kufar di zaman dahulu. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam. Wa la bi'sal mihad.
Dan apabila dikatakan kepada orang-orang kufar di zaman dahulu, bertakwalah kepada Allah, takutlah Allah. Akhadhathul 'izzatu bil itsm. Namun dia malah semakin sombong, semakin angkuh, semakin tinggi hati, dan sifat-sifat demikian itu menjadikannya untuk mengambil langkah-langkah dosa. Akhadhathul 'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam, maka cukuplah bagi dia neraka jahannam, wala bi'sal mihad, dan sangat buruklah tempat kembali neraka jahannam itu. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abghadal kalam ila Allah ay yaqula ar-rajul lirrajuli ittaqillah fayaqul 'alaika nafsak. Suatu perkataan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang menasehati orang yang lain, tapi orang yang dinasehati ini justru marah, murka, nggak mau, dan dia malah mengatakan urus aja dirimu sendiri. Hadis ini merupakan hadis yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah. Nah, oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu adalah orang yang sensitif terhadap nasihat. Dia senang menerima nasihat karena nasihat itu bermanfaat buat dirinya, ya. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.